Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan baik ya. Nah, sebelum memasuki materi ini, ada yang tahu materi sebelumnya yang saya sampaikan? Nah, materi yang saya sampaikan kemarin yaitu perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan pertemuan pada kali ini saya akan membawakan materi yaitu proses masuknya Islam di Indonesia. Mungkin anak-anak ada yang tahu proses masuknya Islam di Indonesia? Nah, kalau tidak ada yang tahu, saya akan menjelaskan proses masuknya Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia yaitu melalui perdagangan dari Gujarat, India. Bukan melalui peperangan, bukan melalui kekuatan militer, dan lain sebagainya. Nah, proses masuknya Islam di Indonesia yaitu melalui perdamaian dan perdagangan dari Gujarat, India. Nah, perdagangan dari Gujarat, India ini telah membawa perkembangan yang sangat besar di Indonesia, yaitu perkembangan perdagangan dari Indonesia dan Timur Tengah. Nah, untuk proses masuknya Islam di Indonesia ini juga telah membawa tamadun. Mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu tamadun? Nah, benar, tamadun itu adalah kecerdasan. Mengapa? Karena pada proses masuknya Islam di Indonesia juga telah berdiri banyak lembaga pendidikan. Makanya pada proses masuknya Islam di Indonesia ini banyak sekali perkembangan dan pengaruh kebudayaan di Indonesia. Namun, proses masuknya Islam di Indonesia ini melalui banyak teori. Mungkin anak-anak di sini ada yang tahu apa itu teori-teorinya. Kalau tidak ada yang tahu, mungkin saya akan menjelaskan beberapa teori-teorinya, yaitu yang pertama, teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini menjelaskan teori yang paling tertua di Indonesia. Kenapa yang paling tertua? Dikarenakan teori Gujarat ini menjelaskan proses masuknya Islam di Indonesia yaitu melalui perdagangan dari Gujarat, India. Nah, teori Gujarat ini sendiri dicetuskan oleh Snow Hawkronje. Nah, dari teori Gujarat ini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akan menjelaskan teori yang selanjutnya, yaitu teori Makkah. Nah, pada teori Makkah ini sangat bertentangan dengan teori Gujarat. Mengapa? Teori Makkah ini, pada teori Makkah ini sangat bertentangan dengan teori Gujarat. Nah, teori Makkah ini sendiri dicetuskan oleh Hamka pada pidatonya di Yogyakarta PT AIN. Nah, mengapa teori Makkah ini sendiri menolak kalau masuknya Islam di Indonesia pada abad 13 Masehi? Karena apa? Pada abad ke-13 Masehi itu sendiri sudah berdiri suatu politik Islam. Nah, di situ sudah terlihat kalau pada teori Makkah ini menjelaskan masuknya Islam di Indonesia yaitu pada abad ke-7 Masehi atau pada awal Hijriah. Nah, pada teori Makkah ini mungkin anak-anak ada yang belum paham. Kalau sudah, saya akan menjelaskan teori yang terakhir, yaitu teori Persia. Nah, pada teori Persia ini juga sangat bertentangan dengan teori Gujarat dan teori Makkah. Teori Persia ini dicetuskan oleh P.A. Hussein Jajadiningrat. Nah, teori Persia ini menjelaskan bahwa masuknya Islam di Indonesia yaitu melalui perkembangan kebudayaan di Indonesia. Saya juga memberikan dua contoh teori Persia, yaitu yang pertama mazhab Syafi'i sebagai mazhab utama di wilayah Malabar, dan yang kedua yaitu peringatan
Asyura atau 10 Muharram. Nah, mungkin anak-anak di sini masih ada yang bingung tentang proses masuknya Islam di Indonesia dan beberapa teorinya. Kalau sudah paham, mungkin di sini saya akan memberikan permainan yang saya share di Google Classroom. Nah, nanti saya juga akan menampilkan linknya. Mungkin anak-anak di sini bisa mengikuti kuis-kuisnya dan semoga berhasil. Nanti mungkin kalau jawabannya ada yang benar, saya akan memberikan sedikit hadiah. Nah, gitu saja pertemuan pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, mungkin saya minta maaf. Akhirul waliyada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.